Ancang-ancang Prabowo siapkan cawapres cadangan kalau Gibran gugur gegara putusan MK. Ya, kita semua sedang menunggu putusan MK. Apakah akan memutuskan bahwa Anwar Usman itu melanggar kode etik atau tidak? Kalau putusannya melanggar kode etik, kalau putusannya bersalah, maka Gibran tidak bisa melenggang maju menjadi cawapres Prabowo Subianto. Dan Prabowo hanya dikasih 1 hari untuk mencari pengganti Gibran Raka Buming Raka. Dan saya pribadi sangat mendukung bila pada akhirnya Prabowo Subianto menggandeng Erick Thohir. Dan itu saya kira komposisi yang cukup ideal, ya, Prabowo dengan Erick daripada dengan Gibran di tengah isu kemudian sekarang justru buruk sekali bagi Presiden Jokowi dan keluarganya. Presiden itu minta supaya persis seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika. Berarti 8. Lah kalau 8, bisa berubah putusan gitu loh. Secara teoritis begitu. Terkait dengan dokumen, kami mendapatkan dokumen langsung dari situs Mahkamah Konstitusi yang mulia bahwa kami melihat permohonan perbaikan yang diserahkan oleh pemohon juga tidak ditandatangani oleh baik kuasa hukum pemohon ataupun pemohon itu sendiri. Saya pikir Mahkamah Konstitusi kenapa penting dan perlu kami jaga. Mahkamah Konstitusi adalah role model persidangan, pemeriksaan perkara yang begitu tertib, begitu disiplin dalam berbagai macam konteks, termasuk salah satunya adalah administrasi. Namun kami mendapatkan satu catatan bahwa dokumen ini tidak pernah ditandatangani dan ini yang dipublikasikan secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi melalui situsnya yang mulia. Jadi kami berharap ini juga diperiksa. Kami khawatir apabila ternyata dokumen ini tidak pernah ditandatangani sama sekali, maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan atau bahkan dianggap batal permohonannya yang mulia. Sekali lagi, kalau benar apa yang disampaikan oleh Ketua PBHI Julius Ibrani, menyatakan bahwa tidak ada klausa pernah atau sedang menjabat jabatan publik yang itu kemudian menjadi dasar lolosnya Gibran sebagai calon wakil presiden. Dari mana atau tepatnya dari siapa klausa yang kemudian mengubah norma pasal 169 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu? Dan ini kemudian yang menjadi sekali lagi menjadi dasar lolosnya Gibran. Ini juga kami harus memberi justifikasi akademik, nggak bisa hanya sebagai emosi-emosi saja. Jadi, tapi kami menyadari bahwa publik juga menunggu dampak langsungnya pada pencapresan Gibran dan ini ada kaitannya, nggak bisa kita pura-pura ini semua nggak terjadi. Tapi kalau dalam petitumnya yang kami mintakan berhenti dulu di proses pada Anwar Usmannya. Selain memberhentikan Pak Anwar Usman sebagai hakim MK dan sebagai ketua MK dan menimbulkan implikasi hasil putusan itu seperti apa, yaitu membatalkan putusannya dan KPU harus membatalkan nama Gibran Raka Buming sebagai cawapres 2024 ke depannya. Semua peristiwa politik di MK itu saya tahu betul itu. Hakim-hakim MK itu ada kader partai politiknya ketemu dengan orang parpol di tempat tertutup. Saya tahu itu. Artinya menurutmu mana MK tidak pantas dipercaya? Oh, memang itu terjadi kok hari-hari. Tidak pantas dipercaya. MK naik turun. Enggak, artinya dengan kata-kata lu tadi itu di zaman Pak Jokowi naik turun, di zaman Pak SBY naik turun, kemungkinan berikutnya juga naik turun. Oke, karena itu makanya dia tidak pantas dipercaya, kan itu yang lu sampaikan toh. Tapi lu marah ketika gue tidak percaya sama MK, tapi kemudian lu bercerita bahwa memang dia tidak pantas dipercaya. Bukan. Apakah ambiguitas itu saya yang ada dalam politik Indonesia ini, seperti ini dulu? Nggak ada hak ente untuk tidak percaya kepada MK, dan MK sudah membuat keputusan kalau dia melakukan pelanggaran itu ada mekanismenya
diatur dalam undang-undang, dibentuk mahkamah kehormatan dan sebagainya. Itu ada semua, itu akan jalan kok, nggak bisa dihentikan. Dan dalam negara demokrasi, satu orang tidak bisa merubuhkan sistem ini. Tidak berpihak kepada anaknya, sulit sekali secara psikologi. Mungkin secara politik kalau walaupun Pak Jokowi udah ngomong harus netral, bahkan diperintahkan seluruh ASN harus netral karena kalian akan dievaluasi. Saya juga punya anak, hubungan anak dengan orang tua, dengan bapak itu sulit sekali dipisahkan oleh hal-hal yang sifatnya terkadang politik atau apapun. Makanya itulah kemudian yang terjadi di masa lalu itu dibentuklah di TAP MPR supaya tidak terjadi nepotisme, dibuat di undang-undang supaya tidak terjadi nepotisme, karena memang itu perkara yang sulit. Drama menjelang Pilpres 2024 kian menegang seiring adanya laporan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres. Semisal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK menganulir putusan tersebut, maka bakal calon Presiden Prabowo Subianto harus mengganti Gibran Rakabuming Raka dari posisi Cawapres. Bagaimana tidak, aturan batas usia Capres-Cawapres yang diketuk MK pada Senin 16 Oktober menjadi lampu hijau masuknya Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK memang tidak menurunkan usia minimal Capres-Cawapres menjadi 40 tahun. Akan tetapi MK menambahkan syarat, asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Putusan MK dari Judicial Review Perkara nomor 1990 PUU 21/2023 itu dianggap sebagai upaya agar Gibran bisa menjadi Cawapres. Terlebih, gugatan yang dikabulkan MK tersebut berasal dari seorang mahasiswa yang mengaku menggemari sosok wali kota Solo, Surabaya, wali kota Surakarta itu. Belum lagi dugaan konflik kepentingan muncul di tengah putusan MK tersebut lantaran adanya hubungan keluarga antara pimpinan MK dengan Gibran. Sebagaimana diketahui, MK Anwar Usman, Ketua MK Anwar Usman ialah paman dari Gibran. Ia menikahi adik Presiden Joko Widodo atau Jokowi Idayati pada 26 Mei 2022. Kembali ke persoalan batas usia Capres-Cawapres, sebanyak 18 laporan diajukan sebagai berbagai elemen masyarakat kepada MK. Rata-rata mereka melaporkan soal adanya dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Ketua MK Jimli Asidgi mengungkapkan ada beberapa permintaan dari terlapor kalau putusan diketok sebelum 8 November 2023. Pelapor Denny Indrayana itu minta supaya dipercepat sebelum tanggal 8. Kami runding masuk akal itu, tambah dia. Sebelumnya, Jimli mengungkapkan pihaknya akan memutuskan perkara dugaan pelanggaran etik dan pendapat perilaku hakim konstitusi dalam waktu dekat.